Paling penting itu sebenarnya nekat. Nekat? Nekat itu tidak bakalan tercapai. Wah, Karena sampai oke, kapanpun oke. sebenarnya kita tidak akan matang gitu. Kita tidak akan siap kalau kita tidak nekat untuk melangkah. Halo guys, welcome back di KJP Podcast. Podcast yang selalu nemenin kamu baik lagi santai, lagi rebahan, lagi nugas maupun lagi rehat sejenak. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan inspiring karena tamu kita hari ini adalah seorang mahasiswa aktif di program studi bisnis digital Universitas Kurnia Jaya Persada, tapi telah memiliki usaha dan mampu untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, di zaman sekarang ini kita punya skill saja sudah hebat. Nah, narasumber kita hari ini sudah punya skill, mampu mengaplikasikan skill sekaligus memiliki output yakni berdampak terhadap sekitar. Nah, teman-teman, ini membuktikan ya bahwa jangan hanya menunggu wisuda untuk bisa memiliki impact terhadap sekitar, tapi sebelum wisuda juga bisa memberikan impact terhadap sekitar. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut tamu kita hari ini, Hasjono. Silakan untuk tamu kita hari ini, narasumber kita yang sangat spesial, perkenalan diri dulu, mulai dari nama, background, dan jenis usahanya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Hasjono. Saya mahasiswa aktif di Prodi Bisnis Digital semester 8 saat ini. Sekarang menjalani aktivitas di bidang usaha jasa pelatihan kerja. Hasjono, boleh diceritakan gitu ide munculnya bisnis ini dari mana? Apakah dari tugas kuliah ataukah keinginan sendiri atau melihat peluang yang ada di lapangan atau gimana? Oke, baik. Terkait persoalan ide, sebenarnya berawal dari ketika saya dulu pada semester 5 kalau nggak salah, itu kita diberikan tugas untuk melakukan analisa pasar lah, analisa pasar dan analisa peluang. Nah, setelah saya jalani, tiba-tiba saya muncul ide ketika melakukan aktivitas analisa, terutama kebutuhan konsumen di lapangan. Nah, kebetulan juga saya berada di Kabupaten Luwu, melihat peluang usaha di Luwu itu sangat besar, terutama ya salah satunya yang saya jalani saat ini. Nah, dari situlah muncul ide terkait masalah kebutuhan akannya penting persoalan SDM yang ada di kawasan industri tentunya seperti begitu. Nah, kita juga mau konfirmasi bahwa di Kabupaten Luwu untuk saat ini lembaga yang kami jalani itu perdana dan satu-satunya di Kabupaten Luwu yang bergerak di bidang pelatihan kerja khusus alat berat seperti gitu. Wah, keren sekali ya. Iya. Nah, Jono, saat ini kan kamu pasti sudah memiliki bisnis, pasti sudah mampu untuk membuka lapangan pekerjaan. Iya. Boleh diceritakan sekarang sampai saat ini sudah berapa masyarakat yang sudah kamu pekerjakan? Baik, kalau untuk saat ini kita masih ada baru 18 Wah, sudah banyak ya. Staf dan tim, dan ada 6 orang penasehat seperti gitu. Oke, boleh diceritakan bisnisnya tadi lebih jauh? Kita fokus kepada lembaga pelatihan kerja, di mana lembaga kami ini yang melakukan pelatihan kerja untuk dibekali kemampuan seperti kemampuan operator, kemampuan yang nantinya akan didapat di dunia kerja itu sendiri. Jadi kami fokus kepada bidang kompetensi, membekali peserta di bidang kompetensi seperti gitu. Wah. Dan memberikan Sertifikatnya ya. sertifikatnya. Oke, ini kan saat ini Jono kemarin masih menjadi mahasiswa aktif sampai dengan sekarang semester 8 ya, masih aktif ya? Masih aktif. Oke, pasti ada tantangan yang ada di Jono gitu, bisa mengkombin antara tugas di perkuliahan sama di dunia kerja. Boleh diceritakan nggak tips-tipsnya gitu supaya bisa seimbang antara kuliah dan kerja? Ya, sebenarnya simple sih ya. Simpelnya seperti gini. Sebenarnya kan yang membuat sistem itu kan kita sendiri. Iya. Apalagi di dalam dunia bisnis, ketika kita putuskan untuk terjun ke dunia bisnis, jadi kita seharusnya sudah mampu memanage mengenai persoalan manajemen waktu, persoalan hal-hal yang
sebenarnya bisa kita kendalikan. Nah, jadi kalau menurut saya sih kembali lagi kepada kita, kan kita yang membuat atau kita yang merancang sistem itu supaya bisa sejalan dengan antara bisnis dan perkuliahan itu sendiri. Jadi ya sebenarnya tergantung dari kita juga sih. Tidak ada sih yang artinya tidak bisa, artinya kita menjalankan bisnis sehingga kuliah mau terganggu seperti gitu. Loh, bisnis ini kan yang membuat itu yang membuat sistem seperti gitu. Nah, itu sih simpelnya sih kalau menurut saya ya. Karena itu yang saya alami dan saya jalani begitu. Oke, sekarang buat Jono bisa diberikan tips-tips kepada teman-teman yang lagi nonton yang paling penting dalam mendirikan usaha itu apa? Apakah mindset dulu? Apakah harus ada modal dulu? Ataukah kita punya relasi dulu atau gimana gitu? Yang paling penting, yang paling pokok. Yang paling penting itu sebenarnya nekat. Nekat? Nekat dulu. Wah, keren nih. Teman-teman boleh langsung di highlight ya. Ini tips-tips dari Jono ini. Jadi kalau kita menunggu kita harus matang dulu, itu tidak bakalan tercapai. Wah, karena sampai kapanpun sebenarnya kita tidak akan matang gitu. Kita tidak akan siap kalau kita tidak nekat untuk melangkah. Jadi kerjakan dulu, menurut saya, lakukan dulu. Persoalan sempurna itu urusan hasil saja nanti. Urusan hasil. Seperti begitu. Oke, Jono, sekarang kan usaha kamu sudah sangat berkembang ya. Boleh diceritakan nggak, kita flashback kembali ke belakang, pernah nggak mendirikan usaha, kemudian ada tantangan yang kamu nggak bisa handle gitu? Ya tentu pasti ada. Boleh diceritakan nggak? Kita mau tahu nih tantangannya Jono sebelum sampai di posisi yang sekarang. Oke. Tantangan terkadang kalau khusus yang saya jalani itu lebih kepada komplain sebenarnya. Nah, jadi tantangan yang kita hadapi ketika kita sudah membuat schedule nih, kita sudah membuat program, tiba-tiba kita harus diwajibkan harus mengundur program yang sudah kita rancang itu tadi. Artinya jadwal peserta untuk ikut pelatihan itu sudah ditetapkan, tetapi kita harus undur karena persoalan kondisi medan dan hal-hal yang substansi lainnya gitu seperti itu. Oke, di bisnis kamu sekarang tantangan apa yang paling berat? Tantangan yang paling berat sebenarnya sih lebih kepada nggak ada sih ya tantangan berat ya. Nggak ada ya yang tantangan yang sampai bikin down gitu, nggak ada ya? Untuk saat ini belum. Untuk saat ini tantangannya masih tantangan standar ya. Dan itu kan pasti ada nantinya. Untuk saat ini kami belum mendapatkan tantangan yang begitu berat. Wah, berarti kalau saya nyimak nih dari beberapa ceritanya Jono, mentalnya udah kebentuk banget nih. Ya, insya Allah. Insya Allah ya udah kebentuk banget. Nah, Jono bisa diberikan tips-tips kepada para Gen Z gitu untuk jangan mundur kalau udah langsung terjun ke dunia usaha atau dunia bisnis. Baik. Caranya supaya dia nggak goyang gitu, nggak ninggalin, nggak berhenti di tengah jalan gitu. Baik, oke. Kalau dari saya untuk teman-teman Gen Z, ketika kita sudah punya niat, punya keinginan untuk membuka usaha khususnya, jadi lakukan saja dulu. Artinya lakukan dan konsisten itu yang utama. Jangan cengeng karena karakter seorang pebisnis itu tidak cengeng. Jadi gitu. Jadi lakukan saja apa yang sudah kita konsepkan, apa yang sudah kita pikirkan. Sekali lagi saya bilang persoalan hasil itu nantilah. Yang penting kita memulai dulu. Yang penting mau dulu jalan ya. Yang penting ya seperti yang disebut Jono di awal tadi ya, modal nekat dulu. Nekat dulu betul. Terkait hasil ya urusan yang di atas lagi. Oke, Jono, sekarang kan lagi kuliah ya, masih aktif kuliah. Udah skripsi? Sudah. Skripsi. Oke, penting nggak menurut kamu kuliah di program studi bisnis digital dalam membantu kamu untuk terus berkiprah di dunia bisnis? Ya tentu pasti Bu, karena apa yang kita dapatkan, apa yang saya dapat ya khususnya di bidang program bisnis digital ini, bisnis digital itu sangat relevan dengan dunia kerja yang saya alami saat ini, di mana apa yang saya dapat di situ kita implementasikan juga di dunia yang nyata, terutama dari segi digital marketing. Nah itu
salah satu fokus juga. Dan kedua persoalan mental. Wah, dibentuk juga ya di dunia kuliah ya. Mental kita di kampus itu dan akan kita gunakan di tempat kerja seperti gitu. Jadi menurut saya sih sangat sangat dibutuhkan dan sangat relevan lah seperti gitu. Saya rasa Jono ini sosok yang sangat luar biasa karena pada saat kuliah juga menjabat sebagai ketua BEM. Gimana pusingnya ya? Luar biasa. Masih kuliah jadi ketua BEM, mendirikan usaha. Boleh tahu ini usahanya mulai berjalan pada kapan? Per Februari. Per Februari 2025. 2025. Tapi untuk pengurusannya mulai kapan? Pengurusan Udah sibuknya? mulai dari 2024. 2024 di ya? pertengahan. Udah selesai di ketua BEM? Masih? Penghujung ya masih sudah selesai sih. Sudah selesai. Sudah selesai. Dan bisa seimbang ya? Bisa seimbang. Wah, ini keren sih. Tips manage waktunya boleh di-share ke teman-teman gitu. Kok bisa nggak keteteran dan bisa selesai di semester 8 dia udah skripsi teman-teman. Itu sangat luar biasa ya. Udah bisa seimbang. Boleh di-share nggak tipsnya bagaimana manage waktunya? Ya, memanage waktunya sebenarnya itu tadi. Jadi menempatkan waktu pada tempatnya begitu. Wah, gitu ya. Menempatkan waktu pada tempatnya. Jadi kan saya juga karakter anak muda yang tidak suka game gitu ya. Tidak suka? Tidak suka game. Wow. Jadi artinya hal-hal yang tadinya kita bisa gunakan yang lebih ini lagi mengerjakan sesuatu itu saya manfaatkan di situ. Tadi saya bilang tempatkanlah waktu pada tempatnya. Itu kunci dari pembagian waktu itu sendiri. Karena apa? Karena kalau kita mau ladeni semua waktu itu agak agak berat ya memang. Waktu 24 jam nggak cukup ya? Nggak cukup. Tetapi kita memanfaatkan itu dengan menempatkan waktu pada tempatnya. Menempatkan waktu. Iya. Kuncinya luar biasa ya guys. Ya. Boleh di-spill nggak nih yang paling terakhir ya, quotes Boleh. atau motivasi buat para Gen Z buat nggak takut untuk memulai usaha? Ya, untuk memulai usaha nekat saja dulu. Gitu. Nekat saja dulu. Nekat saja dulu. Masalah modal gimana ya ini? Masalah modal itu urusan urutan ketiga bagi saya di dalam membangun suatu usaha. Yang pertama niat dan nekat, kedua relasi, ketiga modal. Oke. Modal itu urutan ketiga di dalam Urutan bisnis. ketiga. Kalau menurut saya pribadi ya, Oke. karena itu juga yang saya alami gitu, begitu sih. Terkait dengan relasi nih, gimana cara Jono untuk ngebentuk relasi yang setahunya saya Jono ini dari luar Luwu ya? Ya, kalau saya sih sebenarnya orang bilang dari luar Luwu, tapi saya orang Luwu, Bu. Oh aslinya? Orang Luwu asli. Cuman memang bisa dikatakan lama di daerah orang lain di Jawa. Oh dulu, gitu. ya. Terus kembali ke Kembali ke Luwu. Jadi Oke. untuk mendapatkan relasi di Luwu ini karena bisa dikatakan saya juga orang tergolong baru lah di Luwu walaupun orang Luwu asli lah. Jadi saya menggunakan otoritas mahasiswa sebagai batu pijakan saya untuk membuka suatu relasi ke baik itu ke dunia pemerintahan maupun relasi ke teman-teman pebisnis lainnya seperti begitu. Nah dari otoritas seperti BEM itu yang melekat di diri itu itulah yang saya gunakan untuk bisa berinteraksi dengan kalangan atas seperti begitu, Ibu. Wah keren ya, dari mahasiswa bisa menjelma literally Ya, jadi seperti sekarang itu. udah jadi bos karena udah punya bisnis kan. Amin. Sudah mampu untuk mengerjakan berapa tadi 18 orang ya. 18 orang. Wah semoga kedepannya makin sukses dan bisa menambah lapangan pekerjaan bagi Amin. para masyarakat di sekitar. Oke Jono, ini untuk karyawan kamu yang 18 ini apakah perekrutannya itu dikhususkan dulu untuk yang di daerah sekitar atau open gitu Kita buat open. seluruh masyarakat? Open ya? Terbuka untuk seluruh masyarakat. Jadi open terbuka untuk seluruh masyarakat dan ada memang juga sebagian saya yang minta khusus. Jadi Gitu. melihat potensi skillnya itu, jadi saya lakukan pemanggilan khusus bagi mereka. Seperti Pemanggilan khusus ya Iya. untuk kriteria-kriteria tertentu. kriteria yang dibutuhkan seperti gitu. Seperti juga beberapa tim dari Makassar, bahkan ada yang dari Bogor, tenaga struktur yang kita gunakan itu kan kita tidak open perekrutan, tetapi kami panggil khusus untuk bantu untuk dari segi membawakan materi di sana, seperti begitu, Ibu. Luar biasa sekali ya. Belum sarjana nih, belum punya gelar, tapi udah punya impact ke masyarakat.
sekitar. Teman-teman Gen Z ini salah satu bukti nyata bahwa nggak harus bergelar dulu untuk bisa kasih impact ke masyarakat. Ini adalah bukti nyatanya Jono, dia bisa mempekerjakan sekitar 18 dan itu akan semoga bertambah lagi ya. Amin Ibu. Amin. Oke teman-teman, itu adalah podcast kita hari ini yang semoga bisa menginspirasi teman-teman khususnya para Gen Z yang takut untuk memulai, apalagi biasanya untuk para Gen Z itu lebih ke modal yang menjadi tantangan utamanya. Buat kalian jangan lupa untuk follow KJP Podcast untuk mendengarkan kisah-kisah inspiratif yang lainnya karena next episode kita akan undang tamu yang inspiratif juga. Teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih. Silakan like, komen, dan subscribe. Tunggu di next episode lagi ya. Bye.